sekarang Mbak. Gitu kok Selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya Rija, mahasiswa yang bertugas pada budaya ini di Di sini saya akan membantu dan menemani Mbak selama menjalani perawatan. Sebelum kita mulai, saya memastikan terlebih dahulu untuk identitas Mbak. Untuk nama bisa disebutkan nama dan Nama saya Sandra Lisa, bulan Agustus tahun 2001. Baik, saya akan coba berbeda dengan data dan nama saja. Baik, sudah benar. Setelah itu bagaimana kondisi Mbak kali ini? Masih agak lemas, terus masih demam juga terasa. Baiklah, selain merasa demam dan lemas, apakah ada keluhan yang Mbak rasakan? Kadang kepala saya pusing dan rasa agak mual. Baik, terima kasih sudah mau menyampaikan Mbak atas hal yang Mbak rasakan. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai DBD yang sedang dialami, termasuk cara menjaga kondisi tubuh dan mengenai tanda-tanda yang perlu Mbak perhatikan. Untuk waktunya sekitar 10 menit akan Mbak bersedia? Saya bersedia Mbak. Apabila selama kita nanti Mbak merasakan kurang nyaman, istirahat, kita lakukan pada saya. Sebelumnya Mbak sudah mengalami DBD? Sedikit tahu saya Mbak, setahu saya itu DBD penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, tapi saya belum terlalu paham. Baik Mbak, saya jelaskan sekali ya. Jadi DBD itu adalah penyakit dengue yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui nyamuk. Sekarang itu sama sakit kondisi itu belum dapat Berarti yang paling penting saya harus punya istirahat ya Mbak. Iya harus istirahat yang betul. Itu memang penting untuk memerlukan kondisi kayak itu kan. Tapi saya coba tidak masuk ini. Jangan aku bisa jalan. Aku bukan sama itu setiap hari. Karena saat malam di rumah itu kan hilang dari baca. Jadi selama tidak ada keganasan saya di luar, Mbak tetap belajar untuk minum sesuai dengan Kalau saya tidak merasa haus, jangan sampai harus Mbak. Jadi tetap minum, tapi tidak usah dengan jumlah banyak. Nanti lebih sering berubah ulang kali. Selain menimbulkan cairan, kita juga tetap dianjurkan untuk makan cairan kan dimakan berapa. Kalau itu kita sakit langsung makannya berat. Jadi makan itu tidak perlu langsung dalam porsi banyak, tapi lebih sering. Iya, soalnya saya memang salah makan sejak saat itu. Jadi saya mengerti kita bisa makan terkait makanan yang masuk dari besar. Selain itu juga ada satu hal lagi yang perlu Mbak ketahui, yaitu tentang tanda-tanda yang harus sudah dilakukan apabila dialami itu pada komunikasi kesehatan. Misalnya pingsan, musim berdarah, adanya ruangan hitam, muntah yang terus menerus, dan yang menyebabkan rasa semakin membasuh. Kalau salah satu contoh, saya harus langsung bilang keterangan tidak? Iya Mbak, karena memang bisa semakin parah. Jadi apabila Mbak mengalami gejala tersebut bisa segera diberitahukan kepada tenaga medis. Saya mungkin. Selain itu karena begitu kan melalui juga yang Mbak. Jadi nanti setelah program di sini Mbak bisa bersama kepada keluarga untuk melakukan pencegahan keadaan gimana. Misalnya dengan memasang lampu atau menggunakan obat kita menjaga lingkungan sekitar rumah dan menghindari adanya kebencanaan. Baik, nanti saya akan belajar buat. Baik Mbak, setelah mendapatkan penjelasan dari saya, apakah ada yang masih ingin Mbak bingung atau ingin ditanyakan? Sebelumnya begitu jelas karena saya lebih tahu apa yang harus dilakukan. Baik Mbak, sebelum saya mengakhiri komunitas kita pada kali ini, bisa nggak saya ulangi apa yang sudah saya sampaikan tadi? Baik, saya harus cukup istirahat, tetap minum sedikit tapi sering. Terus tetap mencoba makan, segera memberitahu perawat kalau ada pendarahan, muntah, terus menerus, terus nyari perut migrat atau tubuh terasa semakin lemas Mbak. Baik, terima kasih Mbak sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Bagaimana perasaan Mbak Sasa setelah mendapat penjelasan dari saya? Saya merasa lebih tenang dan lebih paham tentang diri. Baik, setelah ini Mbak Sasa bisa langsung melakukan istirahat di rumah.
Nanti saya akan melakukan pemantauan tadi terkait perkembangan kesehatan Mbak Sasa. Apabila Mbak Sasa memiliki ketentuan atau mengeluhkan, bisa segera menghubungi tenaga medis. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak, semoga Mbak Sasa segera sembuh dan juga dapat seperti sedia kala. Terima kasih.